Hai semuanya, mari belajar bersama guru asik dan ceria. Mari kita mulai bersama. Siapkan semangatmu, kita belajar dengan gembira. Di kelas ini semua keceriaanku nanti. Tantangan-tantangan baru pastinya asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama Siap, semangat lagi. Coding. Kalian pernah mendengar coding sebelumnya? Belum. Ada yang pernah mendengar coding? Belum. Kalian kalau mendengar kata coding, biasanya yang terlintas di kepala itu apa sih? Coding. Angkat tangan, teriak saya. Siapa yang berani? Nek, misalnya Ki, mendengar kata coding di Instagram atau di TikTok atau di YouTube, pernah nggak? Pernah. Kalau ada kata coding yang terlintas di pikiran Ki, codingnya apa sih? Sasa, Sisi. Apa? Kayak laptop error. Oke, laptop error. Oh, biasanya ada kode-kode gitu ya? Oke, betul sekali. Yang lain? Nek, dalam pikiranmu belajar coding itu berarti belajar apa ya? Sasa. Belajar memakai AI. Belajar memakai AI. Betul sekali. Yang lain? Oke, yang lain. Dari sini terus, ayo yang lain. Dari mana? Ayo. Nek, mendengar coding itu apa yang kita lakukan? Apa yang kita pelajari? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Apa ya? Apa? Menurutmu kegiatannya kita mau ngapain sih kalau belajar coding itu? Ayo. Siapa yang tahu?
belajar tentang cara berpikir komputasional. Dia. Namanya berpikir apa tadi? Komputasional. Nah, betul sekali, berpikir komputasional. Kalian tahu nggak kenapa kok diberi nama komputasional? Karena komputer. Betul sekali. Apa, Bud? Karena apa? Benar. Betul. Berpikir komputasional itu diambil dari kata komputer. Nek berpikir komputasional berarti kita harus berpikir seperti Komputer. kita harus berpikir seperti Komputer. emangnya komputer ini bisa mikir? Bisa. Bisa. Emang contoh komputer berpikir itu gimana? Bisa tak masuk Android? AI, Google, oke. Terus apa lagi? Meta, oke, betul sekali. Terus apa lagi? Hah? ChatGPT. Betul sekali. Terus apa lagi? Apa? Gipsy. Apa itu? Mana coba? Iya. Gipsy. Oh, Gipsy itu buat apa? Oh, cara kayak ChatGPT, oke, bisa. Ternyata banyak sekali. Nah, kenapa sih kok kita itu disuruh belajar pakai itu? Nah, kalau komputer itu mesti berdasarkan data. Misalnya dihitung, di Kokam itu desanya jumlahnya berapa, dusunnya jumlahnya berapa, kemudian baru dijawab. Nah, itu bedanya komputer dengan kita. Makanya kita itu diajak untuk menjadi bisa berpikir seperti komputer. Nek ditekoni kuwi ora ngawur, tetapi berdasarkan data. Bisa tidak kamu menjadi anak yang seperti itu? Bisa anak? Bisa. Dekomposisi apa? Dekomposisi. Oke. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Sekarang SD kok merayakan. Nah, misalnya Rifki dinobatkan sebagai ketua pelaksanaan acara ulang tahun SD Negeri Kota. Ini gede banget loh. Nek Rifki bekerja sendiri kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa bokong. Bisa bokong. Oke. Biar Rifki itu mudah melaksanakannya, masalah yang besar ini harus dikecilkan, dibagi menjadi kecil. Kira-kira ben iki iso dadi, kuwi dibagi masalah kecilnya apa yang akan kamu selesaikan dulu? Kamu akan menentukan apanya dulu. Anda tanya, sisi. Konsep pintar bilang atau tangan untuk sisi. Konsepnya, temanya bisa. Kemudian yang kedua, apa yang akan kamu bentuk untuk membuat ini? Kelompok biar cepat selesai. Betul sekali, kelompok kelompok sasa. Atau biasa dinamakan dengan panitia. Betul? Panitianya dulu. Yang ketiga, apa sih? Berkonsepnya, panitianya terus apa? Apa yang akan kamu cari? Bahannya, betul tangan untuk sasa. Oke. Bahannya, terus apa benar? Hiasan dekorasinya, betul sekali teman-teman posisi. Terus apa benar? Tempatnya mungkin? Ya, bisa. Oke, tempatnya. Jadi harus ngerti dekorasinya, tempatnya, bahannya, panitianya, konsepnya. Emang apa? Undangannya, oke, undangan. Undangan ini biasanya isinya apa sih? Ucapan, terus apa lagi? Mana siapa yang bisa menjawab? Nomor 5 karo nomor 6 isinya apa? Angkat tangan. Naik kan? Coba diangkat.
ngerti aku. Oh, aku tahu. Kira-kira bagian yang kosong ini isinya apa? Sisi. Sini. Saya dapat. Ayo, isinya. Kok di sana ada apa tuh? Nggak apa-apa. Sorry ya, di salah. Saya kan salah. Cek bareng-bareng. Jangan dong. Mantap. Betul atau salah? Betul Betul. atau salah? Betul. Baik, tangan ke sisi. Satu lagi. Siapa yang bisa mengisi titik-titik di sini? Ayo. Tinggi lagi lah. Cio. Oke, keren. Yo. Takonnya Google balik mau. Searching saya. Benar atau salah? Betul atau salah? Apa? Siapa yang bilangin salah kanan? Aku bikin aja kok. Yang benar yang mana? Coba bilang sini. Di kalimat 7 dah tak arti itu. Kita lihat ya. Oh, pelipatan. Betul atau salah? Kamu tangan untuk aku ya. Oke, sekarang kita bahas ini. Itu namanya adalah pola. Apa namanya? Apa namanya? Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah ini kalian harus bisa mengenal polanya. Contoh, ini misalnya, gue jalan Jakarta, apa? Nah, di sini ada jalan lewat mana nih ya? Dari Eksiko kan lewat gini. Belum kok. Lihat nih. Kelebuk ke kanan. Ke kanan. Bulung. Oke, bulung. Kalau dari 3 pilihan jalur ini, kamu akan pilih yang mana? Oke. Misalnya, Ika, alun-alun atas akan melewati Ngaseman. Maka abstraksi itu maksudnya adalah Mika hanya fokus ke jalan Ngaseman. Sing gemulung rasa dideloke, sing cikri rasa dideloke. Kuwi goreng ganggu. Jadi Mika hanya fokus ke jalan yang lewat Ngaseman. Itu yang dinamakan abstraksi. Paham? Paham anak-anak? Jadi abstraksi kuwi maksudnya adalah sing ora penting kuwi iki rasa dipikirke. Iki wis kene iki akeh banget dalane lho. Nek tambah dipikirke amang nanti pusing. Nanti pusing. Lho iso lewat kene iki kok iki ono dalan meneh iki busuk-busuran iki opo pancen ngomong-ngomong. Kalau kita pikirkan semuanya, kita pusing enggak? Iya, makanya kita harus memikirkan satu masalah yang paling penting. Yang lainnya tidak perlu dipikirkan. Paham anak-anak? Itu seperti komputer itu seperti itu. Paham? Ya, itu namanya adalah algoritma.
kelinci dulu ya, yang kelinci dulu. Iya, nggak apa-apa. Coba bahaya. Bisa saya Kanan dan mencoret menggunakan arah mata angin sebagai petunjuk. Oke. Kalau tidak digunakan silakan dicoret dari 3 ini. Wah, antara Yono. Kalau lagunya habis harus sudah selesai ya. Guru yang kelinci. Ini gimana? Sama seperti kelinci tadi, betul? Nah, ini juga hampir sama ketika kita menggerakkan robot kita tadi. Tadi yang menjadi robot siapa tadi? Ada Sasa, ada Putra, dan lain-lain. Nah, sekarang Wafi, kita itu diminta menggerakkan bebeknya ini. Gimana tuh caranya biar bisa jalan? Caranya, kamu memilih dari yang sebelah kanan ini. Misalnya ya, kita memilih yang maju naik. Lihat ke layar. Kita akan memilih naik. Kita coba. Oh, nyemplung sudah. Kita hapus. Misalnya kita pilih yang ke bawah. Berarti caranya gimana biar tidak nyemplung? Harus langsung ya. Nah, terus turun. Go down. Go right. Yeay. Silahkan dicoba. Bergantian ya. Bergantian dengan anggota yang lain. Gantian. Nah, kalau sudah terus gantian namanya gantian. Ke kanan, hapus. Ya, instruksinya itu diklik. Oh, oke. Bisa nggak? Yuk, tiga gantian ya, temennya juga mencoba ya. Teman-temannya juga mencoba. Kalau yang junior sudah, kalau mau nyoba yang lihat ke Bu Devi ya, ini agak lebih detail dibandingkan yang tadi. Kita play. Lihat ke layar. See what each left. Ah, Type your code on the right. Oke, caranya adalah di sini anak-anak punya kode. Misalnya di nomor 6, dia nomor 5 hero move right. Right itu kemana? Kanan. Move itu artinya adalah berpindah. Jadi hero berpindah ke arah kanan. Sudah kan ini? Yuk nomor 6
coba di rumah ya, pakai HP bisa. Ya sudah ya, kita tunggu. Namanya Code Combat. Code Combat, bacanya Code Combat. Oh ya, nanti tulis di nanti diingatkan ya Bu ya. Namanya Code Combat atau Kode Combat. Code Mana? Ya. Jadi anak-anak bisa banyak sekali ya kalau misalnya mau mainan itu nanti Bu Devi kirimkan. Ada kayak gini juga. Besok kita pelajari ya. Jadi arahnya besok lihat Bu Devi. Lihat Bu Devi. Putra. Besok arahnya kita itu tidak hanya memainkan seperti ini tetapi juga membuat permainannya. Keren loh? Ya, jadi ya minggu depannya lagi harus melalui banyak proses ya ketika kita akan membuat sebuah game. Jadi kalau sekarang kita cuma memainkan maju mundur kanan kiri, nah besok kita membuat permainannya ini. Bagaimana pelajaran coding menyenangkan tidak? Oke, lagi ya. Oke. Tadi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja di coding. Siapa yang masih ingat? Dekomposisi, benar sekali teman-teman saya. Algoritmik atau algoritma ya, algoritma. Betul sekali. Terus apa lagi? Ada 4 loh tadi. Pengenalan pola, betul sekali. Kemudian kita pikirkan yang penting-penting saja. Namanya apa? Abstraksi, betul sekali. Tepuk tangan. Oke, kita tutup dulu ya. Ya, kalau nge-game itu seneng ya? Kalau pelajaran soal game seneng ya? Bisa kita nge-game lagi. Bu Devi mau tanya sebelum kita akhiri kegiatan hari ini. Kegiatan apa yang paling kalian sukai dari kegiatan hari ini? Nge-game, oke. Ternyata kita nge-game itu tuh juga ada belajarnya loh. Kita mengenal tentang algoritma. Kita mengenal tentang pola. Kita mengenal tentang apa? Misalnya ini memilih jalan. Kalau misalnya wortelnya di sana, maka kenapa kamu memilih lewat jalan yang paling cepat dan kamu fokus ke yang paling cepat dan tidak memikirkan jalan yang lainnya? Itu namanya apa? Ayo. Abstraksi, betul sekali. Kelompok buruk hantu. Nah, jadi di permainan tadi itu ternyata banyak sekali. Kalau anak-anak terbiasa memainkan itu, maka anak-anak ini bisa dikatakan terampil dalam berpikir komputasional. Bisa berpikir seperti robot. Seperti Oke, besok akan ada materi-materi menarik yang lainnya akan Bu Devi berikan minggu depan, minggu selanjutnya akan ada yang menarik dan yang menarik. Oke, siap anak-anak? Siap. Oke. Bagaimana setelah pelajaran coding? Seru? Menyenangkan. Harapan kalian minggu depan kita mau belajar tentang apa tentang coding ini? Anak-anak membuat game. Oke, terus apa lagi? Main game. Oke, mencoba semua game dan semua aplikasi. Besok udah dikasih tahu aplikasi yang lain ya. Ada banyak banget aplikasinya. Besok kita coba. Oke, mengatasi keeroran laptop. Oke, terima kasih sekali anak-anak untuk hari ini. Kita cukupkan hari ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Oke, kita akhiri. Nanti sebelum pulang kita akan ada Yo. Kita berdoa dulu. Siapa yang berani memimpin doa? Rifki. Doa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata diucapkan. Belajar